Tetapi bahwa ketika ada oknum polisi yang bersalah, yang kurang ajar, yang menjadi antek mafia, yang mengabdi kepada mafia harus dihukum berat, iya saya sepakat. Sepenuhnya sepakat. Tetapi jangan mengatakan bahwa seluruh polisi adalah sarang mafia, antek mafia, mengabdi kepada mafia. Itu tidak benar. Sama kayak tuduhan kita terhadap orang-orang yang berlaku radikal, teroris di agama Islam. Tetapi kemudian jangan hanya gara-gara oknum-oknum radikal, oknum-oknum teroris ini menjustis seluruh umat Islam adalah teroris, seluruh umat Islam adalah antek radikal, antek teroris. Ya, saya nggak sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Komarudin Hidayat, Komarudin Simanjutak, Komarudin Hidayat, Komarudin Simanjutak, pengacaranya Brigadir J, dilaporkan polisi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai gerakan anti hoak. Mengapa dilaporkan? Karena Komarudin Simanjutak ini dianggap melecehkan institusi Polri dengan mengatakan bahwa Polri adalah antek mafia gitu. Bukan oknumnya ya, dia mengatakan polisi. Jadi memang menurut saya layak dan saya sepakat kalau dia dilaporkan. Karena yang dituding adalah institusinya, polisi, bukan oknum. Kalau oknum is okay, sepanjang dia sanggup membuktikan oknum itu siapa gitu. Tapi kalau polisi adalah menyangkut nama baik lembaga, alma mater Polri, ini memang tidak boleh dibiarkan siapapun yang menyudutkan, mendowngrade, menjelek-jelekan institusi Polri. Karena ini berdampak buruk, bisa membuat orang publik tidak percaya kepada lembaga Polri. Ini berbahaya gitu ya. Karena kalau nggak ada polisi, nanti bagaimana? Nanti siapa yang akan menangani kejahatan kan gitu. Bahwa tidak hanya Polri lah ya, seluruh institusi yang beranggotakan makhluk bernama manusia gitu ya. Pasti di dalamnya ada oknum-oknum yang mungkin yang tidak benar, yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Sepanjang itu lembaga, organisasi yang isinya adalah manusia. Ya, manusia kan tempatnya salah dan dosa gitu. Al-insan mahalul khoto wa nisyan. Pasti suatu saat berpotensi melakukan kesalahan dan kekhilafan. Kecuali Nabi lah dijaga oleh malaikat, dijaga oleh Tuhan sebagai sosok yang tidak atau dijaga dari perilaku khilaf, perilaku salah. Jadi hanya Nabi yang maksum, yang direksa dari kesalahan, yang dijaga dari kesalahan dan dosa, itu Nabi. Tapi kalau manusia biasa, siapapun berpotensi untuk melakukan kesalahan. Jangankan polisi, institusi ulama saja juga sama-sama manusia. Ulama juga manusia. Suatu saat pasti berbuat dosa. Dikira ulama malaikat ya, kecuali institusinya malaikat yang anggotanya semua malaikat ya, itu tidak hanya itu institusinya tidak di atas bumi ini, di langit gitu ya. Lembaga yang anggotanya para malaikat, dipimpin oleh malaikat itu enggak salah, karena mereka memang ditakdirkan, diciptakan menjadi makhluk suci gitu. Tapi kalau isinya berupa manusia ya pasti akan ada kesalahan, itu wajar. Tetapi kalau kemudian digebiah-uyah, digeneralisir, semua polisi adalah mengabdi kepada mafia, seperti tuduhannya Komarudin Simanjutak ini, ya tentu ini tidak benar dan saya sendiri nggak sepakat. Terkait dengan persoalan yang sedang dia bela, yakni dia menjadi pengacaranya Brigadir J almarhum, it's okay, saya mendukung bahwa itu adalah upaya penegakan hukum,
yang berlaku terhadap siapapun yang perlu dibela. Dan terkait kasusnya Verdi Sambo, saya juga termasuk yang sepakat bahwa siapapun yang bersalah di institusi manapun termasuk Polri, Verdi Sambo ya harus dikenai hukuman yang sesuai, yang setimpal dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Tetapi jangan kemudian hanya gara-gara itu menggebiah-uyah seluruh institusi lembaga kepolisian adalah antek mafia, sarang mafia, mengabdi ke mafia. Ini saya nggak sepakat. Kalau terkait dengan Verdi Sambo clear, silakan, masih dalam proses persidangan. Yang salah kalau perlu hukum mati ya hukum mati. Saya sepakat mendukung siapapun. Tapi kalau sudah menjustis menuduh seluruh anggota polisi adalah sarang mafia, adalah mengabdi ke mafia, ya ini kurang ajar menurut saya. Walaupun saya bukan polisi, itu tidak bisa dibenarkan, itu berbahaya, memicu, memprovokasi publik untuk tidak percaya kepada lembaga kepolisian. Ini tidak boleh terjadi. Gitu. Polisi kan jumlahnya banyak, ada sekitar 600 ribuan personil kalau nggak salah gitu ya. Nah kalau apa ya, hanya gara-gara Verdi Sambo atau oknum-oknum polisi yang lain yang melakukan kejahatan kemudian dituding seluruhnya adalah sarang mafia, harus bertanggung jawab ini Komarudin Simanjuntak di depan hukum, harus mampu membuktikan bahwa polisi seluruhnya adalah sarang mafia yang katanya 1 minggu mengabdi kepada negara, yang 3 minggu mengabdi kepada mafia. Buktikan. Kalau nggak sanggup membuktikan, Anda juga layak di penjara karena telah memprovokasi yang tidak benar, memprovokasi publik untuk benci, marah, tidak percaya kepada institusi Polri. Bahaya sekali bagi bangsa dan negara. Tetapi bahwa ketika ada oknum polisi yang bersalah, yang kurang ajar, yang menjadi antek mafia, yang mengabdi kepada mafia harus dihukum berat, iya saya sepakat. Sepenuhnya sepakat. Tetapi jangan mengatakan bahwa seluruh polisi adalah sarang mafia, antek mafia, mengabdi kepada mafia. Itu tidak benar. Sama kayak tuduhan kita terhadap orang-orang yang berlaku radikal, teroris di agama Islam. Pelaku intoleran, pelaku radikalisme, pelaku terorisme harus dihukum berat. Harus dihukum mati, sepakat. Dan selama ini saya termasuk yang menyuarakan ini. Karena itu mengganggu stabilitas nasional, mengganggu kerukunan umat beragama di tanah air ini. Bertentangan dengan Pancasila, dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Hukum, sayang di sini nggak ada hukum pancung ya. Artinya hukum mati, teroris itu harus mati sebenarnya. Tetapi kemudian jangan hanya gara-gara oknum-oknum radikal, oknum-oknum teroris ini menjustis seluruh umat Islam adalah teroris, seluruh umat Islam adalah antek radikal, antek teroris. Ya saya nggak sepakat. Nggak semuanya begitu. Itu adalah ulah oknum. Oknum umat Islam yang kebetulan terpapar faham Omidrun, faham Khawarij, faham Salafi Wahabi Takfiri. Lah ini yang terpapar ini, oknum-oknum ini yang harusnya dihukum sesuai dengan peraturan yang ada di negara ini. Bukan kemudian mengatakan seluruh umat Islam antek radikal, antek teroris, tidak. Oke ya, jadi clear persoalannya. Sepakat terhadap kelompok yang melaporkan Komarudin Simanjuntak ini agar bertanggung jawab atas statementnya di muka hukum. Salah, dia juga harus dihukum. Karena ya membela kebenaran, tapi jangan kemudian overdosis. Anda pengacara saja, bersuaralah di depan sidang. Jangan kemudian berkuar-kuar di luar ruang sidang secara brutal, bebas, buta. Itu kan bagiannya politisi, bagiannya analis, bagiannya pengamat sosial, hukum politik. Anda pengacara ya bersuaralah di depan sidang, silakan argumentasi dikuatkan dengan bukti fakta yang Anda miliki di dalam membela klien Anda. Jangan bebas kayak orang nggak ada gunanya, apalagi justru merugikan klien Anda. Ya pengacara kok suaranya tidak terkontrol di luar ruang sidang, di media, di televisi dan lain sebagainya. Anda pengacara apa pengamat politik gitu, pengamat hukum. Itu menurut saya malah merugikan klien Anda sendiri. Itu bisa membuat hakim marah, subjektivitas hakim nanti bisa berbicara di situ. Oke, terima kasih
mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, khususnya para pengacara untuk mengontrol diri. Anda tugasnya adalah di persidangan. Argumentasi Anda akan bermanfaat besar di muka sidang, bukan di luar itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq, bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.